Baik, kita lanjutkan untuk soal bagian I dan J. Buatlah ANOVA. Di sini dikatakan buatlah ANOVA. Kemudian C, bagaimana kesimpulan tentang regresi ini dilihat dari ANOVA. ANOVA adalah singkatan dari analisa of varian. Analisa of varian yang tujuannya adalah dipakai untuk menguji apakah persamaan garis regresi itu signifikan atau tidak secara bersama-sama. Kalau yang sebelumnya kita menguji apakah persamaan atau apakah koefisien itu signifikan atau tidak, kemudian apakah konstanta itu signifikan atau tidak, apakah betanya itu signifikan atau tidak, apakah alfanya signifikan atau tidak, tetapi secara terpisah. Namun kita sekarang akan menguji secara bersama-sama, namanya adalah dengan menggunakan ANOVA. ANOVA. Baik, kita lihat ANOVA. ANOVA adalah seperti ini. Analisa of varian terdiri dari source, kemudian sum of square, degree of freedom, dan mean square, kemudian F. Source itu adalah sumbernya. Sumbernya itu dari regresi, dari error atau residual. Perlu saya jelaskan lagi atau saya tekankan lagi, ada istilah yang mengatakan residual, ada yang mengatakan error, sama saja. Kemudian total ya, ada total. Kita akan mengisi tabel-tabel ini. Kemudian sum of square adalah sesuai dengan namanya, yaitu jumlahan kuadrat. Kemudian degree of freedom adalah derajat bebas. Mean square adalah rata-rata dari sum of square. Kemudian F ini adalah sebetulnya dapat dikatakan sebagai statistik uji untuk pengujian serentak dari garis regresi. Saya ulangi, F ini merupakan statistik uji dari uji serempak untuk garis regresi. Ini namanya adalah ANOVA. Oke, karena kita ingin menguji secara serempak, maka hipotesanya seperti ini. H0 adalah alfa sama dengan beta sama dengan 0. Sedangkan H1 adalah ada yang tidak sama dengan 0. Yang dimaksud ada yang tidak sama dengan 0 adalah salah satu itu signifikan, baik alfanya ataupun betanya atau kedua-duanya. Misalnya kita menguji dengan alfa 5%. Statistik ujinya adalah dengan ANOVA ini atau dengan F ini ya. Sebetulnya goalnya adalah F ini. Mari kita lihat bagaimana cara untuk mencari sum of square. Yang kita cari sum of square adalah dari sum square error atau sum square residual ini. Rumusnya adalah seperti ini, yaitu varian Y dikurangi B kuadrat atau beta taksiran kuadrat dikalikan dengan varian dari X dikalikan N-1. Itu adalah sum square. Sum square nanti diisikan di sini. Sum square diisikan di sini ya. Kemudian sum square error diisikan di sini. SSE itu singkatan dari sum square error. Kemudian SST itu adalah sum square total. Sum square total adalah varian dari Y dikalikan N-1. Varian dari Y dikalikan dengan N-1. Ini adalah sum square total. Nanti diisikan di sini. Sedangkan sum square regresi itu diisi dari sum square total dikurangi sum square error atau sum square residual. Residual, sum square error atau sum square residual. Derajat bebas. Derajat bebas regresi itu tergantung dari bentuk regresi linearnya. Karena yang kita pakai adalah regresi linear sederhana, sehingga variabel independen atau variabel X-nya itu hanya
1, maka regresinya adalah 1, atau degree of freedom-nya adalah 1, karena X-nya 1. Bukan Y sama dengan A0 plus A1X1, A2X2, itu berarti sudah multiple regresi. Di sini adanya hanya Y sama dengan A0 plus A1X1. Berarti ini adalah regresi linear sederhana. Oleh karena itu, degree of freedom untuk regresi itu adalah 1. Kemudian degree of freedom dari total adalah N-1. Tadi 12, berarti dikurangi 1, 11. Untuk degree of freedom error, berarti degree of freedom total dikurangi dengan degree of freedom regresi. Sedangkan untuk mean square tinggal dibagi. Sum square dibagi dengan degree of freedom-nya. Sum square dibagi dengan degree of freedom-nya. Sum square atau mean square hanya ada untuk regresi dan error atau residual saja. Sedangkan untuk F, ini adalah statistik uji dari pengujian serempak, yaitu melakukan hipotesa seperti ini, berasal dari mean square, ya, mean square regresi dibagi dengan mean square error atau mean square residual. 17.030, sekian dibagi dengan 2.522, sekian. Ini hasilnya adalah 6,751. 6,751, ya. Untuk mendapatkan ini, sum square error sudah didapatkan, sum square total sudah didapatkan, sum square regresi sudah didapatkan, degree of freedom atau derajat bebas sudah ada semua, mean square ada semua, kemudian statistik ujinya ada di sini F-nya, ya. Kemudian kita akan menentukan, ini adalah statistik uji atau F hitungnya. Sekarang kita akan menentukan daerah penolakan dengan F tabel. F tabel itu diambil dari F 0,05 karena di sini alfanya ditentukan 0,05, derajat bebasnya adalah 1 dan 10. 1 itu berasal dari ini, 10 adalah ini. 1 ini, 10 adalah ini. Mari kita lihat dari tabel, ya. Tabel F, ya, yang kita ambil adalah tabel F. Tabel F itu derajat bebasnya ada 2, 1, 10, ya. Dan alfanya 5% tadi, dikatakan alfa 5%. Alfa 5% itu ini, ya, alfa 5%, 0,05. Derajat bebas yang pertama adalah 1, yang kedua adalah 10. Nilainya adalah 4,9646. Sekali lagi, di sini 0,05, di sini adalah derajat bebas 1 adalah 1, derajat bebas 2-nya adalah 10. 4,9646. Kita peroleh data seperti ini, ya. Sehingga batasnya adalah di sini. Nah, kita akan membandingkan dengan statistik ujinya, yaitu 6,751. Itu berada di daerah penolakan H0. Artinya bahwa H0 ditolak berarti ada yang tidak sama dengan 0, ada yang signifikan. Di sini karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, seperti itu. Oke, terima kasih.